Tapi begini, Mem. Biar ada sini. Shalom. Bisa di add 2 mungkin lokasi off sama yang GMAHK Tumoto. Oke, silakan. Add spotlight jadi 2. Atau di spotlightnya yang satunya yang GMAHK, yang HP-nya hanya untuk suara. Oke, Mem, silakan. Siap-siap ya, special sound. Duduk situ. Di sofa rame-rame. Coba pikirin mau lagu apa. Sama ini juga. Mbaknya. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Saya ucapkan kepada kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Juga umat-umat Tuhan yang ada di Zoom. Saya ucapkan selamat malam. Selamat berbakti pada malam kebaktian, malam permintaan doa pada malam hari ini. Lebih khusus saya ucapkan selamat datang, selamat malam dan selamat datang Pastor Idil Simba from divisi Fellowship Divisi dan Pendeta Sani Manopo juga pendeta dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Selamat bergabung bersama-sama dengan kami Jemaat Tumoto Pondok Indah dalam acara kebaktian malam permintaan doa pada malam hari ini. Kita akan memulaikan acara kebaktian kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa dalam hati, minta kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kita sepanjang ibadah pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan melalui lagu Sion nomor 268 pada saat berdoa. Untuk itu jemaat saya undang berdiri. Lagu Sion nomor 268 pada saat berdoa. Pada saat berdoa. Sama-sama 2, 3. Pada saat berdoa. Kita juru selamat, kita berbakti. Jika kita percaya, kita dilindunginya. Oh betapa senangnya di hadiratnya. Saat berdoa, saat beribadah, oh betapa senangnya duduk di hadiratnya. Pada saat berdoa, Yesus selalu dekat. Pada saat berdoa, Yesus selalu dekat. Ia mendengar doa dan berikan berkat. Ia mengimbau kita berjalan lurus. Oh betapa duduk di hadiratnya. Saat berdoa, saat beribadah, oh betapa bahagia duduk di
hadiratnya. Pada saat berdoa jauhkan godaan. Pada saat berdoa jauhkan roh yang dalam. Oleh datang kepada Tuhan, kasih-Nya tak terduga, damai hidupnya, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Saat berdoa, saat berdoa, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Pada saat berdoa harap matanya. Pada saat berdoa berkat yang dijanjinya tentu diberinya. Oleh tetap percaya hilang segala duka. Oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Saat berdoa, saat berhari indah, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Doa buka akan dibawakan oleh Ketua Gilbert Smith. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami datang hadirat-Mu memuji Kau, di mana Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk saat ini, di mana kami akan memuji Tuhan melalui acara Minggu Sembahyang di hari Rabu ini. Terima kasih Bapa untuk kehadiran kami. Tuhan telah menuntut kami masing-masing hadir di depan. Terpujilah Engkau, Tuhan telah membawa pada malam hari ini bagi kami pembicara Pendeta Jibil Simba. Biarlah melalui firman-Nya nanti akan membawa kami lebih dekat lagi. Berkatilah acara malam sembahyang ini dari saat ini hingga akhirnya nanti. Kehendaknya jadi kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Terlebih dahulu memohon ampun dosa kami. Agar Tuhan mau mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan perkenalan pembicara oleh Pendeta Sani Manopo, kita akan memuji Tuhan melalui lagu pujian yang akan dibawakan oleh kelas PowerPoint. Oleh anak-anak. Kalian anak muda. Oh iya, semua orang muda. Anak-anak PA. Nah, nih. Oh, munduran dikit di pintu aja. Pintu aja gitu. Tunggu. Selamat malam semuanya. Lagu pujian pada malam hari ini yang akan kita bawakan adalah
With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Like the wind say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Thank you. Tuhan, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan, dan kami persilakan kepada Pendeta Sani Manopo, Direktur Penata Uni Indonesia Kawasan Barat, untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari. Malam baik semua. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih kepada pendeta dan jemaat yang telah kirimkan kami datang. Dan ini sebenarnya pelayanan perdana dari pendeta Ibu Simbah yang diangkat jadi pelayanan di SSD. Ini dia punya pelayanan pertama di Uni Barat. Dan puji Tuhan, Jemaat Komodo mengizinkan untuk melayani yang pertama kali. Jadi kami sangat bersyukur oleh karena Jemaat Komodo telah izinkan Pendeta Simbah untuk kita. Beliau ini berasal dari Sabah, Malaysia, dan mempunyai istri orang Filipina. Jadi beliau bisa berbicara bahasa Malaysia, bahasa Inggris, dan bahasa Filipina ada Tagalog dan bahasa Mestaya. Cebuano. Jadi, dan beliau mempunyai 2 anak ya, so, baru 2 anak. Oh, 2 anak. 2 anak. Dan kami merasa diberkati oleh karena beliau mengizinkan waktunya untuk datang ke Uni Barat, dan kami juga diberkati oleh karena Jemaat Komodo Pondok Indah mengizinkan kami dan pendeta Simbah. Biarlah kiranya Simbah oleh firman-Nya akan menjadi berkat bagi kita semua, dan nama Tuhan yang Komodo Pondok Indah dan puji Tuhan melayani jemaat mereka
mendengarkan kabar teman-teman yang akan dibawakan oleh Simba. Mungkin ada di antara kita yang rindu untuk memberikan kesaksian bagaimana kasih Kristus yang boleh kehidupan kita sepanjang setengah minggu yang sudah lalu. Saya berikan kesempatan. Mungkin dari ibu-ibu yang ada di belakang ada kesaksian. Atau yang dari depan sini. Ada yang tinggi mau berikan. Atau yang dari yang udah di Zoom, ada yang ya. Coba di sini, Mam. Coba tuh. Krista, sorry. Clear? Ya, belum Kak. Coba. Coba ngomong dulu. Tes. Apakah kedengaran suara saya? Oke, Bu Pen. Oke. Jadi diberikan kesempatan jika ada yang mau memberikan kesaksian bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang setengah minggu yang barusan lewat, boleh memberikan kesaksian. Oke, dari Tante Kiki, silakan. Selamat malam semua. Kesempatan ini, saya yakin kita semua juga sebenarnya ada kesaksian ya. Setiap hari itu pasti ada kasih Tuhan yang kita rasakan. Saya pada kesempatan ini saya ingin bersyukur pada Tuhan bahwa seperti saudara-saudara ketahui, bulan lalu saya dioperasi hip replacement dan dalam proses operasi sampai recovery-nya saya bersyukur karena Tuhan memberi kecepatan kesembuhan. Jadi termasuk cepat sih saya sembuhnya semuanya karena kasih Tuhan. Saya juga mau bersyukur bahwa walaupun tengah banyak pergumulan, tapi Tuhan begitu baik. Justru saya bersyukur saya mengalami banyak pergumulan karena di situ saya merasakan lebih dekat dengan Tuhan dan kalau biasanya kita suka khawatir ya, ibu-ibu kan suka khawatir, tapi saya belajar di situ bahwa Tuhan itu sungguh hidup ya. Jadi sebenarnya masalah anak gitu ya, masalah anak kadang-kadang kita bingung ya, karena anak kita ada yang satu kan special need. Jadi kayaknya kita mau benar-benar menjaga, tapi terus saya saya baca-baca firman, saya mendapat kesan bahwa Tuhan bilang, kan kamu percaya sama saya, jangan semuanya kamu akan stres ya kalau menghadapi, kan teman-teman tahu Marco itu sulit banget menghadapi Marco. Setiap hari dia udah 41 tapi kayak anak kecil gitu. Jadi kita harus benar-benar tarik ulur ya. Dua kecil juga ya cukup stres ya ngadepin Marco. Tapi akhir-akhir ini saya pikir memangnya kita mampu kayak apa sih sebagai orang tua? Tapi tangan Tuhan yang nggak pernah membiarkan. Kadang-kadang kalau misalnya dia pergi itu malam, kan dia udah besar, saya nggak mungkin larang ya. Kita bingung kemana dia, terus nanti gimana. Tapi saya serahin ke Tuhan, saya bisa tidur tenang, dan saya percaya bahwa Tuhan bilang jangan takut, aku akan menjaga dia. Itu aja sih, saya bersyukur bahwa Tuhan memberi saya kekuatan. Amin. Itu aja. Amin. Puji Tuhan untuk berkat kasih Tuhan
yang sudah berlaku dalam keluarga Tante Kiki, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan meluputkan kita, bahkan menjaga kita sama tidak terlelap penjaga Israel. Demikian firman Tuhan dalam buku Mazmur. Oke, kalau masih ada yang lain? Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada, yang di Zoom masih ada yang mau berikan kesaksian? Baiklah, kalau sudah tidak ada, mari saudara-saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Julius Simba. Dipersilakan pendeta. Di sini. Ya, ini boleh nggak? Oh, oke. Selamat malam. Terima kasih, puji Tuhan dengan kesaksian yang sungguh luar biasa. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. By the way, saya harap bahasa Malaysia, bahasa Sabah bisa mengerti ya. Mix dengan Tagalog dan bahasa Sabah. Saya mengerti bahasa Tagalog, bahasa Bisaya. Dan I'm bringing greetings dari Southern Asia Pacific Division dari 14 buah negara, tapi saya belum sempat melawat semuanya. Sri Lanka harus ditunda, cancel karena sudah ekonomi dan politikal jatuh. So, semua stasiun petrol semua tutup di sementara waktu, kemudian dibuka kembali, namun harga komoditi barang semua naik. Pendeta di sana hanya gaji $250. So, sungguh kesian kita katakan. So, keadaan di seluruh Southern Asia Pacific Division, divisi kita ini sangat tidak, bukan semua. Indonesia, Filipina, ya, pendeta cukup makan. Pendeta hanya cukup makan. Tapi kalau kita ke Laos, ke Cambodia, ke Sri Lanka, ke Bangladesh, ya sekitar itu $250-200. Puji Tuhan. Karena di Indonesia ini orang kata tanahnya gemuk, subur. Oke. Jadi orangnya subur. Orangnya gemuk, makan. Amin. Cukup makan kita. Nah, di Filipina juga cukup makan. Wah, ini lihat makanannya banyak ekstra. Pendeta. Yang dikatakan bahasa Cebuano, subra. Subra mana ekstra? Lebih. So, malam ini apabila kita pulang atau yang ada di Zoom, selamat malam. Malam ini coba perhatikan di rumah. Berapa banyak ekstra. Berapa banyak pasang sepatu yang belum dipakai. Berapa banyak pakaian yang belum dipakai. Pergi ke kitchen, ke dapur. Ada seorang makan, Pastor, I realize, di Filipina. When I open my cabinet in the kitchen, I saw a box. When I open this blender for 1 year, tidak ada apa-apa. Jadi banyak sekali kelebihannya. So ini mengingatkan kita Tuhan itu memang ada, Dia begitu memberkati kita. Namun kadang-kadang kita melupakan yang memerlukan. Misalnya saya baru kembali ke Bangladesh. Pendetanya tidak ada motorsikal tidak ada. Karena kalau kita sponsor dia motorsikal, nanti anything happen, bagaimana dia memperbaiki? Tidak cukup uang. Jadi harus jalan kaki saat yang melayani. Ini keadaan di dunia yang ketiga. Di Cambodia, di Vietnam, di Laos. Laos juga hanya 1.200 anggota. Jemaat di seluruh Laos hanya 1.200. Sri Lanka hanya 14.000. Begitu banyak. Ramai orang tapi sedikit keanggotaannya. Namun kita puji Tuhan dengan atas berkatnya
Indonesia dan Filipina ini dua negara yang membawa, kemudian SAUN dahulunya sekarang sudah terpisah. Malaysian Union kita ada 3 mission, dan Southeastern Union Mission di bagian Indo-China yang rupanya seperti orang Tionghoa. Jadi di situ sedikit lemah. Jadi kita bantu yang lemah, yang kuat diperkuatkan. Amin. Amin. Ya, seperti Indonesia dan Filipina ini, Filipina sudah 1.2 million church membership. Dan berapa di Indonesia? Ada 400.000? 300-an ya. Karena di Indonesia, East Indonesia around 130,000, and di West Indonesia I think 100,000 ya. So puji Tuhan. Iya, so pertumbuhan keanggotaan. Dan inilah stewardship kami di Department Stewardship. Kita ada message, satu agenda. It's only one agenda. To speed the coming of Jesus Christ. Amen. And we are all involved. Kita seluruh jemaat kita harus involved untuk mempercepatkan. Bagaimana kita mempercepatkan kedatangan Yesus? Ellen White mengatakan seharusnya Yesus datang 1905. Berapa tahun yang lalu? Kemudian dia kata, kenapa Yesus belum datang lagi? Perkabaran kita adalah 3 angels messages. Perkabaran 3 malaikat. Itu sebab kita ada stewardship, penatalaian, dan perkabaran 3 malaikat. Di mana stewardship, penatalaian yang kita percaya. Kita percaya menjadi gaya hidup, kita percaya bahwa ketuhanan Yesus Kristus. Nah, kita punya saudara-saudara dari Muslim, mereka tidak pernah akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kita katakan Yesus Tuhan, mereka kata you are blasphemy. Nah, saya ada bicara dulu, saya di Adventist Muslim Relations, saya suka passion saya ini. Bila division panggil melayani di sana, saya menangis. Karena saya sudah bersahabat. Dulu I hate Muslim very much. I said, you Muslim, you don't have salvation. Tidak ada keselamatan bagi kita. Tetapi Tuhan telah mengubah hati saya, hidup saya. Kemudian saya ada passion, saya ada begitu committed untuk melayani. Namun division saya panggil dan saya kata, Tuhan, di mana engkau pergi, I will go. That's our thing, I will go. Dan ini menyegerahkan kedatangan Yesus yang kedua kali dalam stewardship department. Kita ada mission, kita ada message, dan kita ada method. Ini 3 M. We have the message in the 3 angels messages. We have the message, we have the mission, we have the message, and we have the methods. What is our mission? Apakah mission kita? Mission kita ialah make disciple of Jesus Christ. That is our mission statement kita. Make disciple of Jesus Christ. Live as loving witnesses. Hidup dengan penuh kasih. Dan message kita ialah membawa perkabaran atau Injil yang kekal, yaitu perkabaran 3 malaikat dalam konteks Wahyu pasal 14. In preparation for the soon return of Jesus Christ. Tidak ada Protestan yang lain membawa perkabaran message 3 malaikat ini. You ask the Baptist Church, you ask the other Protestant, hanya Seventh-day Adventist yang membawa perkabaran 3 malaikat. Karena ini sangat unik. This message is very unique because of our church is unique. Kita establish karena keunikan dari semua doktrin dalam Alkitab. Dan Protestan yang Seventh-day Baptist, Mormons, all of them, Adventists ambil package the whole truth of doctrine of the Seventh-day Adventist. And the final message, the 3 angels messages is the final message for us to preach. Yang kita harus beritakan ke seluruh dunia. Hari ini kita lihat dalam handphone, cellphone, semuanya iklan tentang apa? Advertisement of self-gratification. We can see every second
advertisement every now and then. Dalam kita lihat program di Facebook, all of the sudden appear in advertisement. So ini keadaan dunia, social media, television, radio, iklan, advertisement, majalah menggalakkan kepuasan diri dengan membelanjakan segala-galanya. Dan 2 Timotius pasal 3 1 hingga 5 Rasul Paulus mengatakan, ketahuilah, in the last day, hari terakhir akan datang masa yang sukar. What is masa yang sukar? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hambawan. That is the most. Setan, Mrs. White mengatakan setan dengan malaikatnya dan orang-orang jahat, mereka ada council, meeting. Bagaimana kita boleh menjatuhkan umat Tuhan dengan cara membuat mereka sibuk mencari money getting, and self-centeredness. Supaya message yang kita benci, dia kata, we hate the message of the 3 angels message, supaya fokus mereka, umat-umat Tuhan, fokus ini bukan kepada message, tetapi kepada kekayaan, keuangan. Dia kata, uang, money getting, self-centeredness. So, kita puji Tuhan, anggota jemaat di Indonesia, kita fokus dengan perkabaran. Sementara orang-orang diberkati, jemaat diberkati, saya mendengar berita yang baik, laporan yang baik. Wah, sungguh menaikkan semangat kita. Bila mendengar anggota jemaat yang sudah diberkati Tuhan menyalurkan berkat untuk pekerjaan Tuhan, pergi ke ASI, mengikuti, mendengar ceramah, memberi sumbangan. Nah, Pastor Tuhan mengatakan $58,000 US. 84,000 US dollars. Dikumpul pada hari Sabat, ya. Luar biasa, $84,000. Inilah kesedaran. When the church members are united untuk memberi dari persembahan itu lainnya, dari uang specified gift mereka, donor mereka untuk Tuhan. Dan we are called the 3 angels message. Itu bukan berarti malaikat yang terbang itu. We are the angels. Amen. Mrs. White katakan, kita adalah penatalayan yang terbang. Jadi Yohanes yang melihat malaikat yang terbang itu, dia melambangkan, let me read. Tulisan Ellen White, tidak ada yang mendengar suara malaikat ini, karena mereka adalah simbol untuk mewakili umat Tuhan yang bekerja selaras dengan alam semesta, surga. Pria dan wanita diterangi oleh Roh dan disucikan melalui kebenaran, mewartakan 3 perkabaran menurut urutannya. So, yang didengar, yang dilihat oleh Yohanes, John the Revelator, adalah simbol untuk mewakili umat Tuhan. So, kita adalah umat Tuhan, kita adalah steward, the flying steward. Penatalayan yang terbang adalah kita. Apa message? Kita memiliki message, kita memiliki mission, dan kita methods kita ada. Now, dengan penatalayan ini kita ada metode dan dipercayakan dengan kebenaran, tubuh, kesehatan kita, kemudian harta, masa, dan influence, pengaruh kita. Kita semua penatalayan dengan ini. Dan banyak lagi perkara yang kita ini harus menjadi penatalayan. Kebenaran. Seperti we are the steward of the truth. A few years ago, ada 5 orang yang scholar from Middle East. Ini semuanya doktor, spesialis in last day events, Muslim. Mereka ke London, the Newbold College, di mana Dr. Pastor Petras Bahadur, the GC Adventist relation, Muslim relation. Mereka datang di sana, 5 orang dari Middle East. Kemudian bicara, discussion, 5 jam. Dan akhirnya mereka kata ini, I just want to read, in bahasa Inggris. You as Adventists have the second coming of Jesus in the very name of your church. What is our church name? Seventh-day Adventist, right? Advent
bermakna mereka yang menanti kedatangan Isa yang kedua kali. Dan mereka kata, you Adventists have the second coming of Jesus in the very name of your church. Just like what you believe and we Muslims also believe. Now, mereka ini percaya kedatangan Isa yang kedua kali. And they said, Jesus' second coming will bring peace, will bring justice, and will bring equality to the whole world. And is the greatest catalytic event to take place in this world. You Adventists, they said. Mereka kata, you Adventists have this truth as a nuclear power energy. Wow, luar biasa. Dia kata, kamu punya kebenaran seperti kuasa nuklir. But unfortunately, dia kata, you are keeping it like a light bulb. And if this is what Jesus' second coming will do, you need to tell the whole world about it. Mereka yang minta. You need to tell the whole world about it. Are you on the internet? Are you telling the whole world about it? You should tell this to the whole world. Kemudian Harun Yahya create a website www.jesuswillreturn.com. He is a Muslim. He was a Muslim. Harun Yahya. So sometimes ashamed, malu kita. Orang yang create website untuk menyatakan kedatangan Isa yang kedua kali. But that's why they said, are you telling the whole world? Apakah kamu Adventist memberitakan kedatangan? Sometimes kita rasa takut. Saya ke Brunei baru ini, minggu ini. Biasa tidak banyak dari SSD datang. Dr. Lalin dan saya baru 3 Dr. D. Mereka kata takut. Orang Sarawak, pendeta dari Sarawak juga belum masuk lagi ke sana. Mereka kata takut. Kita masuk di sana, apa yang harus ditakutkan? Orang Muslim yang ramah, mesra. Mereka senang berteman. Kita jangan usik, jangan kita pergi menginjil dengan Muslim. Karena itu state, Muslim state, Islamic state. Tapi banyak orang Kristen ada di situ. Gereja Roman Katolik ada di Brunei. Protestan yang lain ada. So when Adventist, it's a time. Now is the time for Seventh Adventists to move on. Dan kita adalah penetalayan segala-gala. Saya ingin sebut harta ya. Harta tadi Yesus mengatakan memberi kita peringatan amaran. Dalam Matius pasal 6, 19, 20, 21. Yesus mengatakan dengan summary-nya. Dia kata, kumpullah hartamu di surga. Dan di situ ngangat, karat, pencuri tidak akan merusakkannya. Dan harta itu adalah jiwa-jiwa. According to Ron Blue mengatakan kita punya checkbook. Apa di sini ya? Buku simpanan, bank. Your checkbook reveal what you believe about stewardship. Apa yang kita withdraw, keluarkan, uang. That's really reveal what you believe about stewardship. Yakobus 1:17. Tetapi umat Tuhan masih memerlukan peringatan yang berterusan bahwa Tuhan adalah sumber setiap pemberian yang baik. Dia membekalkan kita kuasa untuk mendapatkan kekayaan. I believe on this. Karena ada jemaat yang mampu untuk mengurus. We are only steward. Kita tidak milik apa-apa. Tuhan yang milik segala-galanya. Mobil kita, rumah kita, tanah, property, business, all belongs to God. Dan kita hanya pengurus. As a steward. That is the concept of stewardship. Then, dalam Council on Stewardship, Ellen White mengatakan, the Lord does not purpose to come to this world and lay down gold and silver, emas dan perak, untuk mempercepatkan kedatangan Yesus. Tetapi, He supplies man. Dia menyalurkan berkat, sumber kepada umat-umatnya. That by their gifts and offerings, they may keep His work advancing. Melalui sumber yang Tuhan salurkan, berkat Tuhan salurkan itu, by their gifts and offerings, kita mempercepatkan
menyegerakan kedatangan Tuhan di dunia ini. So I heard, saya mendengar bahwa UNI mempunyai program 10% tithes dan 10% 10% persembahan, ya kan? Ini sudah program, sudah pernah mendengar ya? Puji Tuhan. Karena bila saya sebut ini di Laos, mereka langsung tidak mengerti. Tapi puji Tuhan di Indonesia, di Filipina sudah. Kita akan melihat gelombang penelayanan merebak di seluruh divisi ini. Karena selama ini 20 tahun yang lalu, COP atau OOP, One Offering Plan atau Combined Offering Plan, yang sudah diputuskan di General Conference 2002, 20 tahun yang lalu. Seharusnya offering sudah naik tinggi, hampir sama dengan tithes. Tetapi masih di bawah. Tithes-nya tinggi, kita tinggi tithes-nya. Puji Tuhan. During the pandemic, tithes semakin tinggi. Bagaimana setan mau coba menahan dengan cara pandemik ini? Tidak. Tuhan kata, saya akan terus berkati jemaat Tuhan. Kita melihat bahwa graf itu naik. Tidak turun. Tahun 2020, 2021 itu pandemik, dia tidak turun. Dia terus langsung naik. Baptisannya juga naik. So, puji Tuhan. Karena dua, ini negara yang besar. Tiga, Filipina dan Indonesia ini sudah mengerti tentang konsep persepuluhan dan persembahan. Karena persepuluhan itu limited. Hanya kepada conference operation, para pendeta, dan juga KKR. Evangelistic meeting. Sementara persembahan itu unlimited. Saya katakan unlimited karena kita ada sekolah, kita ada Adventist World Radio, kita ada Hope Channel, kita ada institusi pendidikan, kita ada Global Mission. Global Mission semuanya dari persembahan. Global Mission Project, Sabbath School Project, semuanya dari persembahan kita. Hanya ada 3.000 proyek di seluruh dunia saat ini. Dan seharusnya lebih dari 3.000 proyek. Sekiranya persembahan kita naik, semua jemaat akan menentukan, ini tidak ada paksaan, tapi menentukan persen. Bermula mungkin dari 5%. Tapi saya sudah dengar yang sudah ada banyak yang sudah mula 10% dan puji Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Dan next year, saya dengan pendeta Sani akan mendengar semua kesaksian yang 10%. Bukan lagi yang persepuluhannya. 10% offering. Karena ada kesaksian di South Philippine Union Conference. Dia adalah attorney, lawyer. Nama attorney ini, lawyer ini Carmelo. Dia dari Roman Katolik, kemudian dibaptis apabila dia menikah dengan istrinya. Menjadi Seventh Adventist. Dan dia sangat murah hati. Kan ada banyak orang yang datang minta bantuan, uang, beras. Mereka juga tanam padi. Padi di sini ya. Mereka juga tanam padi, 3 hektar di sekeliling rumah itu. Kemudian istrinya hanya buat cake. Everyday, cake. Jauh rumah mereka dari kota. Lebih kurang 20 kilo. Tapi orang datang dan dia bisa jual 10.000 peso sehari. 10.000 peso berapa dulu? 10.000. Kamu convert, silakan convert peso. 10.000, 10,000 pesos. $1 is 50 pesos. Okay, $1 is 50 pesos. So, 50 pesos. Lebih kurang 200 $200 satu hari. Dia punya income. Dan mereka tanam padi. Masalah padi ini hanya air hujan. Jadi tidak cukup. Masalah yang kedua, airnya dari laut masuk. Akan mengairi padi. Tapi satu-satunya family yang bisa ada tuayan ialah ini, lawyer ini. Kemudian orang sebelah, jiran di sini jiran,
neighbor. Mereka lihat, ini Roman Katolik. Mereka heran, kenapa kita punya neighbor ini ada tuayan hasil ini. Pade. Kemudian dia pergi kepada lawyer. Dia kata, attorney Camilo, saya mau tanya. Saya perhatikan tiap tahun dia ada harvest padi ini. Dan istrinya kata, ini kesaksian dia. Sewaktu dia naikkan 3% offering dengan income-nya itu, aside from the tithe, selain dari tithe, 3%. Dia dapat 160 bag yang besar untuk tuayan. Kemudian dia naikkan 10% offering. Ini bukan offering itu COP, Combined Offering Plan. Dia dapat 200 karung yang besar. Dia kata, ini luar biasa. Jadi ini kesaksian mereka waktu kami interview dia di rumah mereka. Kemudian, miracles, mukjizat yang kedua, kenapa tumbuh air masin, air laut? Karena bergantung air hujan, ya kan? Air hujan itu tidak selalu. Kemudian paginya masuk air laut itu. Seluruh 3 hectares cover dengan air laut. Masin, desalination water. Dan ini neighbor dia datang. Dia kata, Tony, saya mau tahu rahasia. Apa rahasia? Karena setiap kali kamu tanam, kami tanam juga pada masa yang sama. Tapi kami tidak ada harvest, tidak ada tuayan. Dia hanya tumbuh, kemudian dia kering. Tapi kamu ada successful. Apa rahasia? Dia tanya pupuk ya, fertilizer. Dia tanya apa pupuk yang kamu guna untuk neutralize itu air laut. Dia hanya senyum. Dia kata Malikias Trisjis. Malikias Trisjis Malakai 3:10. Dia hanya mau joke saja. Tapi ini engineer Roman Katolik. Dia terus, ya oke, saya akan cari pupuk ini di kota. So dia drive, dia pergi cari. Seluruh kota dicarinya pupuk Malakai 3:10. Ditanya, ada jual Malakai pupuk Malakai 3:10. Tidak ada, Pak. Hanya ada 15, 12. 14, 17 ada. Dia di seluruh kota Bisling dicari satu persatu jual pupuk. Malikias 3:10. Malikias Trisjis, kata dalam bahasa Sibuan. Malakai 3:10. Dia kecewa balik. Dia pergi ke attorney. Dia kata, attorney, tidak ada Malikias Trisjis, Malakai 3:10 pupuk. Oh, attorney kata, dia ketawa sekarang. Dia kata, itu dalam Bible. Itu dalam Bible. So ini satu kesaksian. Bagaimana Tuhan masih memberikan mukjizat. So next year bila kami datang melawat jemaat, ada banyak testimoni. Kami mau dengar banyak testimoni dari anggota jemaat yang sudah practice 10% offering, the COP, Combined Offering Plan, yang diberikan selain dari itu tithe. Kita tithe sudah, karena tithe ini holy, suci adanya, offering, one offering plan, or combined offering plan juga holy. So bila kita set aside berapa persen? Ada pendeta di Manado itu luar biasa, atau pendeta ini. Saya interview dia. Dia 30% persembahan. Oh, saya kata ini luar biasa. Pendeta Mende kata, Pastor, you interview this guy, this young man. Pendeta, 30% dia punya COP, Combined Offering Plan. Dan 10% persepuluhan. So saya tanya, pertanyaan saya kata pendeta, apakah kamu rasa jadi miskin? Memberi 30% persembahan. Dia kata, Pastor, saya tidak ada motor. Tetapi orang bagi saya motor. Kemudian saya naik, itu waktu 20%. Sekarang saya naikkan 30%. Saya tidak ada mobil. Tetapi jemaat ada yang bagi saya mobil. Sekarang saya ada mobil. Luar biasa. Saya sampaikan kepada ada satu gereja di Filipina sekarang, seluruh sidang dia 10%. Seluruh sidang, satu gereja, sidang, seluruh ada 10 orang mereka 20% offering.
So kita tanya apakah mereka sudah jadi miskin? Oh, dia kata berlimpah berkat yang Tuhan luar biasa berkat dari Tuhan. Dan mereka lihat, kata dulunya kita dengar untuk tithes, testimoni dari tithes, tapi sekarang kita akan mendengar testimoni dari offering yang sudah bagi beri kesaksian tentang mereka sudah mulakan 10% of their income as the offering. Dan saya percaya, I believe with all my heart, by next year 2023 kita mulai mendengar kesaksian testimoni demi testimoni. Bagaimana Tuhan. Tadi itu testimoni cepat, Ibu ya, cepat sembuh. Nah, itu salah satu testimoni. Bagaimana kesetiaan Ibu tadi. Dan ada seorang itu, elder, dia ketua jemaat, dia dilahirkan tidak bisa melihat dengan jelas. Karena waktu mengandungnya, start pregnancy, ibunya, mamanya, mungkin buat silap. Mistake ambil itu obat, maybe pencegah, bukan painkiller. Dia supaya dia tidak mengandung, supaya dia tidak hamil. Tetapi sudah jadi. So efek ya pada baby itu. So 2 weeks ago dia beri kesaksian. Bila dia kata saya mulai ke primary, saya tidak bisa lihat. Blur, rambut. Kemudian ke high school, ke secondary school, saya guna kacamata tebal. Kemudian ke college, kata, oh, kamu tidak bisa lagi lanjutkan kuliah. Tetapi mereka sudah practice 10%. Orang tuanya sudah practice 10% offering, selain dari tithe. Kemudian dia ambil exam, ujiannya itu apa course? Itu semen. Apa semen? Kita tahu semen ya. Terjadi perkapalan, kami orang Malaysia kata. Dia ambil exam, dia hanya memorize karena ujiannya itu semen, pelaut ya, pelaut. Gajinya besar, salarinya tinggi ya kan. Tetapi masalah dia mata, karena ujian mata harus. So karena sudah 10%, bila diuji dia lulus, dapat tinggi skornya. So dia diambil. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Apa rencananya? Sekarang dia tidak pakai kacamata. Jelas baca Bible. Dia kata dia sedang beri kesaksian. Saya bisa lihat sekarang. Kemudian beberapa bulan itu kena detect ada masalah ini jantung. Dia kata dokter pulang, kamu menunggu kematian. Tapi dia kata hari ini saya masih berdiri di mimbar beri kesaksian. Luar biasa. Nah, Tuhan punya cara, beribu cara bagaimana memberkati umat-umat yang tetap setia. Karena kita punya bahagian ialah untuk menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah letih, kita mau pulang. Kita bukan berasal dari bumi ini. Kita di situ ya. Warga negara kita di surga. Amin. Bukan warga di Indonesia, bukan warga negara di Malaysia, di Filipina. Our citizenship in heaven. Itu sebabnya kita mau pulang segera. Mau bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Saya punya bapak meninggal dunia 2020. Saya punya adik, dia meninggal waktu 7 bulan. Saya mau bertemu dengan mereka. Dan kita mau bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita di dalam Kristus. Karena Yesus menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Semua langit yang lama akan berlalu. Lautan tidak akan ada. Lautan artinya pisah. When you mention about lautan, Yohanes menulis karena dia di Pulau Patmos. Yang menyedihkan, memisahkan dia ialah lautan. Itu sebab dia kata di sorga nanti tidak ada lautan. Artinya tidak ada kesedihan, tidak ada perpisahan. Itu maksud Yohanes. Karena dia di Pulau Patmos waktu itu menulis. Dia kata di sana, di situ tidak ada lautan. Artinya tidak ada lagi yang memisahkan. Amin.
Karena kita akan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati setiap satu kita untuk mengingatkan kita bahwa kita ada good steward, kita adalah penata-layan Tuhan yang mengambil bahagian untuk menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini dalam doa kita. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Thank you Pendeta Simba. Tuhan memberkati pendeta dan pelayanan pendeta. Dan kita akan memasuki doa syafaat pada malam hari ini. Sekiranya ada permintaan doa atau permohonan doa untuk kita bisa doakan bersama-sama pada malam hari ini, saya berikan kesempatan untuk bisa disampaikan. Mungkin yang dari jemaat yang ada di rumah bisa menyampaikannya, bisa unmute dan menyampaikannya secara langsung atau bisa melalui chat di kolom chat. Atau mungkin ada dari antara kita yang ada di sini boleh menyampaikan. Samuel ya. Ya. Kita akan doakan Samuel ya. Samuel Sumendap yang dalam keadaan kurang sehat. Naomi juga masih ya, mau hampir sebulan. Oh, anak-anak ujian next semester ya? Iya. Kita doakan anak-anak kita dalam pendidikan akan menghadapi minggu-minggu ujian di depan ini. Tuhan memberkati kekuatan dan kesehatan mereka, terlebih mereka diberikan hikmat akal budi dari surga, boleh melewati ujian dengan baik. Mendoakan anak-anak muda yang masih bergumul kena hari Sabat kegiatan di sekolah. Oh, oke. Kita doakan juga anak-anak kita yang dalam pendidikan, yang lagi berkuliah, yang kena kegiatannya di hari Sabat ya. Mereka boleh menang. Kita doakan sama-sama. Masih ada yang lain? Kita juga tetap doakan Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan, keselamatan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian kita melewati masa-masa akhir pandemi. Kita sudah berada di akhir. Tuhan akan berikan kita keluputan dan kita juga doakan agar supaya kita mempunyai satu tempat di mana kita bisa ibadah untuk tatap muka. Oke. Mungkin ada yang dari Zoom? Oke, baiklah kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini dan untuk doa akan dipimpin oleh Pendeta Kalengkongan. Mau di sini. Pendeta mau di sini. Kalau gitu bertemu di sini. Oke, saya mau undang kita bertelut yang masih kuat untuk bertelut. Oke, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan di surga, malam hari ini kembali kami datang kepadamu di tengah-tengah ibadah, malam permintaan doa di tengah minggu ini. Kami naikkan syukur, kami boleh bersekutu bersama mendengar firman-Mu. Bagaimana Engkau bekerja
menyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kesetiaan umat-umat-Mu. Dan kami percaya itu boleh menjadi tantangan iman bagi kami semua. Kami dalam doa bertelut di hadapan-Mu, bersatu hati dalam iman, juga membawa semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat-Mu, Jemaat Tumoto Pondok Indah, dengan berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Setiap anggota jemaat, orang tua, orang muda, anak-anak, majelis jemaat dengan semua program dan pelayanan yang dilakukan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mohon, nyatakanlah kuasa-Mu, agar kami boleh melihatnya, kami menikmatinya, dan kami bersyukur bersuka cita olehnya. Kami pun berdoa untuk semua yang kurang sehat dalam pemulihan. Biar Engkau campur tangan. Jamah sehingga boleh sehat dan kuat kembali oleh kuasa-Mu. Di antaranya dalam pemulihan, Om Frank Sigar bersama Tante Yola, Ibu Lala Asa, demikian juga Ibu Kiki Sumendap bersama Marco, juga Samuel. Kami juga berdoa untuk Saudara Resa Tarigan dalam pemulihannya. Om Julivian Gerung bersama Tante Tina Gerung. Ibu Veronia. Demikian juga Oma Christine Paago. Oma Ani Ruwata. Bapak Berti, Ibu Inge Ekel, Ibu Keke Kairupan, Pak Yani, Adik Kaila, demikian juga Rutsi Hombing untuk proses kemo. Tuhan, biar Engkau jamah pulihkan mereka. Semua makanan, minuman, obat-obatan, tenaga medis yang digunakan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam membawa berkat pemulihan bagi mereka. Demikian juga dengan Ibu Naomi. Biar kekuatan kesehatan yang sempurna menjadi bagian saudara-saudari kami ini. Sehingga tidak terhalangi mereka dalam melakukan berbagai kegiatan dan pelayanan yang Tuhan tanamkan di setiap hati kami. Dan kami boleh selalu memuji memuliakan Engkau. Demikian juga kami bertelut berdoa untuk saudara-saudari kami yang berhari ulang tahun. Ada Ibu Windy Aliba, Ibu Gladys Susanto, yang berhari ulang tahun pernikahan. Keluarga Sigar Waworuntu, Om Frank, juga Tante Yola, keluarga Karina dan Shola, demikian juga keluarga hambamu, Pendeta Heski Wauran bersama Ibu, dan mungkin juga ada nama-nama yang lain. Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian mereka sebagaimana Engkau memberkati kami. Demikian juga berbagai pergumulan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu.
yang dalam pendidikan untuk waktu-waktu ini akan menghadapi ujian, dan juga yang mungkin jadwal pendidikannya jatuh di hari Sabat. Kau berikan kemenangan bagi anak-anak kami, saudara-saudari kami yang bergumul dalam pendidikan ini. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan iman kami. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik, yang sesuai dengan iman kami. Demikian juga dengan berbagai pekerjaan usaha mata pencarian yang dilakukan umat-Mu. Bahkan ketika itu harus dilakukan di tengah-tengah pandemi ini. Biar keselamatan daripada-Mu menjadi bagian kami semua. Dan kuasa-Mu memberkati umat-umat-Mu. Sehingga setiap karir pekerjaan usaha mata pencarian yang dilakukan boleh naik, makin menanjak, makin tercurah berkat dari surga. Sehingga umat-umat-Mu pun boleh jadi saluran berkat. Sehingga itu semua dapat dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang dalam pergumulan keluarga dan berbagai pergumulan yang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Oleh kuasa-Mu, satukanlah kami semua selalu dalam iman, harap, dan kasih kepada-Mu. Demikian juga kami bertelut berdoa untuk situasi yang dihadapi dunia saat ini. Dengan peperangan, dengan berbagai tantangan, ekonomi, finansial, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu berlaku di tengah-tengah kehidupan umat-umat-Mu. Untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai RT RW yang ada di sekitar kami. Biar mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk memberikan kami waktu dan kesempatan dapat selalu bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan kebahagiaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami pun berdoa khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Simba yang jadi saluran berkat firman-Mu malam hari ini. Pelayanannya di divisi sebagai Direktur Penata Layanan. Bersama ibu dan anak-anak, Tuhan akan memberkati. Sehingga dalam pelayanannya dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan utus dia di divisi ini. Ke negara manapun Tuhan pimpin dan menyelamatkan dia. Sehingga dalam pelayanannya, umat-umat Tuhan boleh semakin maju diberkati, dan kami boleh menjadi penata layan yang setia kepada-Mu. Demikian juga hamba-Mu, Pendeta Sani Manopo, di Uni Indonesia kawasan Barat, untuk pemimpin Direktur Penata Layanan. Berkati juga pelayanannya ibu dan anak-anak. Dengan pelayanannya umat-umat Tuhan di Indonesia kawasan Barat. Benar-benar boleh menjadi penata layan yang setia. Dan kami boleh tetap setia, semakin setia sampai Engkau datang kembali. Dan sukacita yang kami rasakan malam ini boleh membayangkan sukacita yang mulia saat kami boleh bertemu kembali bersama manakala Tuhan datang kedua kali jemput kami dari dunia ini. Berkati khusus keluarga hamba-Mu, Ibu Firna sekeluarga, juga Ibu Nita sekeluarga, yang membuka pintu rumah ini jadi tempat berbakti. Semua pergumulan keluarga, Tuhan campur tangan, buka jalan, sehingga mereka boleh menikmati hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Demikian juga kami yang hadir baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang tergabung secara virtual melalui Zoom. Satukan kami semua selalu dalam iman, harap, dan kasih kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan.
inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Biar Engkau mendengar dan menyempurnakan semuanya. Apa yang masih tersimpan di hati yang belum sempat kami sebutkan. Biar Engkau jawab semua sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Mu. Di atas segalanya kehendak-Mu lah yang jadi dan bukan kehendak kami. Ampuni kami orang berdosa. Kami berdoa, kami minta, dan kami terima semua dengan iman, dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan menutup rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan melalui lagu tutup. Ku mau sedia bila Yesus datang. Marilah untuk berdiri. Dan doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Sani Manopo. Sementara mau sedia sama-sama 2, 3. Mau sedia bila Yesus datang. Ku mau sedia bila Yesus datang. Kesenangan dunia hilang adanya. Tuhan jagalah aku. I want to be ready when Jesus comes. I want to be ready when Jesus comes. Precious Lord, while I'm waiting for Him, Lord, give me till Jesus comes. Bapa di surga, lagu yang telah kami nyanyikan bersama adalah ungkapan hati kami. Kami rindu Tuhan tepat datang yang kedua, menjemput kami semua yang hadir pada malam. Tuhan, ingatlah nama-nama kami, kalau Tuhan datang yang kedua. Ingatkanlah kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap problema, setiap kesulitan, kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Biarlah Tuhan, firman ini akan mengingatkan kami bahwa kami ini adalah warga negara kerajaan surga. Kami hidup Tuhan, hari demi hari. Hidup kami ini akan ditarik lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan datang yang kedua kali, kami boleh diselamatkan. Dan syukur Tuhan untuk keluarga di sini telah izinkan kami untuk
beribadah. Berkatilah rumah ini Tuhan. Biarlah rumah ini akan menjadi pintu surga. Biar anggota rumah tangga di sini akan dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan. Bila mana kami tinggalkan tempat ini, ya Tuhan, biarlah malaikat-Mu yang kudus menjaga dan melindungi kami. Tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Persembahkan doa ini yang ucapan syukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Dan rangkaian acara ibadah malam permintaan doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Dan ada beberapa pengumuman yang mungkin kalau di Zoom kita bisa lihat di list, di slide. Dan untuk kita yang ada di tempat ini, pengumuman seperti biasa kita akan adakan Vesper di hari Jumat nanti dengan pembicara Pendeta Kalengkongan. Kemudian kita ada Sabat offline di tanggal 10 September di Aston Hotel Pondok Indah, Aston Hotel Radio Dalam ya. Diharapkan kita semua bisa hadir bersama-sama. Kita akan bersama-sama berbakti muka dengan muka. Secara tatap muka offline, kita akan memuji Tuhan oleh karena berkat kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kemudian ada acara Bible Study BWA yang nantinya akan diadakan hari Senin, tanggal 26 September, di akhir bulan, minggu keempat, dengan pembicara adalah Pendeta Buta Mayedi sebagai Direktur Departemen Kesehatan Conference DKI. Dan mungkin masih ada pengumuman yang lain? Ada dari Tante Doli. Oke, kami dari Bakti Wanita Advent dan kebetulan majelis mempercayakan setiap Rabu malam untuk 2 minggu sekali untuk online, 2 minggu sekali. Dan terutama-tama kami ucapkan terima kasih dulu yang kepada Ibu Junita, Ibu Firna yang telah membuka pintu dan bisa offline bersama-sama Tuhan. Dan untuk pengumuman berikutnya, jadi kita offline minggu pertama, Rabu pertama dan Rabu ketiga setiap bulan. Untuk Rabu ketiga nanti, tadi Ibu Sylvia Ratu Langit sudah membuka pintunya juga. Jadi kami berterima kasih Ibu Sylvia akan membuka pintu pada minggu ketiga hari Rabu. Dan tadi saya baru permisikan nanti minggu pertama Oktober Ibu Kiki Semendak juga sudah membuka pintunya. Jadi mungkin 3 rumah ini adalah point of kita, center of point kita bisa datang gantian ya, supaya gitu. Jadi terima kasih puji Tuhan untuk kita bisa offline bertemu saudara-saudara, kemudian kita sehat-sehat dengan berkat Tuhan supaya kita bisa bertemu dan menguatkan sebenarnya. Terima kasih kepada pembicara. Thank you very much to our speaker tonight. Sudah menguatkan. Terima kasih Tuhan berkati. Pendeta Sani juga terima kasih. Thank you semuanya. God bless you. Oh, sebagai pengumuman tambahan lain untuk bulan Oktober dengan persetujuan pendeta tentunya pembicara kita setiap Rabu dan serial dari pendeta Hainisa every Wednesday Oktober. Jadi itu akan hybrid juga supaya kita tetap berkumpul Rabu pertama dan Rabu ketiga pembicaraan sama sepanjang bulan Oktober pendeta Hainisa. Terima kasih. Mungkin sekaligus ucapan terima kasih dari BWA Tumauto Pondok Indah kepada pendeta Jibil Simba. Boleh please stand up here pendeta atas nama jemaat. Pendeta Sani boleh bareng-bareng di sini. Kalau pendeta Sani sudah diserahkan tadi. In doing God's work. God bless you. Thank you so much. Thank you. God bless. Lihat ke sini. Jadi mau foto nggak? Kamu mau foto nggak? Foto aja. Foto apa? Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini.
Dan jangan lupa kita sama-sama hadir di kebaktian Vesper nanti dan juga kebaktian offline hari Sabat tanggal 10 September di Hotel Aston. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, malam baik. Sito Timoto. Terima kasih semua. Selamat malam.